Kenapa Syiah hanya menerima hadis-hadis dari Ahlul Bait saja dan menolak hadis-hadis dari para sahabat? Barakallahu fi Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis yang mereka klaim dari Ahlul Bait itu pun palsu. Mereka enggak punya sanad. Ya. Imam-imam yang mereka sebut seperti Imam Ja'far As-Sadiq itu Ahlus Sunnah. Beliau bukan orang Syiah. Ali Ahlus Sunnah. Hasan Husain Ahlus Sunnah. Semua imam-imamnya itu tidak ada yang beragama Syiah. Mereka hanya memperalat nama-nama imam kemudian mengarang-arang. Maka Syiah itu agamanya agama dusta. Dulu saya pernah pada tahun 2015 atau 2016 itu sampai membawa kitab Syiah itu Al-Kafi ini. Punya imam mereka, karangan imam mereka itu Al-Kulaini. Sehingga akidahnya terkulai-kulai, ya. Tidak ada yang kokoh. Ngarang semua. Imam Mahdi mereka keluar nanti katanya akan menegakkan syariat Nabi Daud. Syariat Yahudi. Sementara yang harus ditegakkan itu adalah syariat Nabi SAW. Bahkan Nabi Isa AS ketika nanti diturunkan oleh Allah SWT ke dunia, bersama Imam Mahdi beliau akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat Nabi Daud. Bukan syariat beliau. Ya, maka beliau akan membunuh babi. Akan menghancurkan salib. Ya. Dan beliau solat di belakang pemimpin. Nanti solat yang memimpin jadi imam itu adalah Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi pemimpin. Dan sejatinya dalam Islam pemimpin itu juga pemimpin dalam solat. Ya. Jadi kenapa Syiah menolak dari para sahabat? Mereka sudah mengkafirkan sahabat. Makanya para ulama Islam mengatakan, kenapa mereka mengkafirkan para sahabat? Pada hakikatnya, Syiah ini ingin menghancurkan Islam. Mereka ingin menolak Islam secara menyeluruh. Tapi mereka enggak bisa menyerang Nabi SAW. Kalau mereka mengatakan Nabi SAW itu bukan Nabi, mereka mengingkari Nabi SAW, maka sudah pasti mereka ketahuan kafirnya. Mereka ingin berbaju Islam, menutupi kekafiran mereka. Mereka hanya menuduh sahabat Nabi. Untuk menolak syariat. Kenapa? Siapa yang menyampaikan syariat Nabi SAW kepada umat sesudahnya? Para sahabat. Karena banyak peristiwa di luar rumah. Di medan perang dan sebagainya. Ahlul Bait tidak ada. Ya. Dan itu tidak masuk akal. Kalau hanya seseorang, urusannya hanya sama keluarganya saja. Orang lain enggak tahu sama sekali. Mustahil. Ada antum di sini yang pagi sampai malam sama keluarga saja. Lalu keluarga saja meriwayatkan kisahnya. Ada. Dan itu mustahil terjadi. Ya ada itu. Dan Nabi SAW pemimpin umat. Beliau mengurus umat. Tak mungkin beliau hanya di rumahnya saja. Makanya ya Syiah itu enggak punya ilmu mustalah hadis. Kenapa? Sanad mereka sanad ngarang-ngarang. Sampai mereka punya riwayat sanadnya keledai. Iya. Nah, itu dalam kitab mereka. Nah, ya. Itu. Maka jangan tertipu Syiah. Syiah itu 9/10-nya dusta. Yang satunya lagi enggak tahu apakah benar apa dusta juga. Enggak. Ya kalau sudah 9/10-nya mereka akui dusta, kemungkinan dalam yang satu mereka berdusta. Pendusta enggak layak dipercaya. Baik. Ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Apa mungkin mereka menerima hadis dari para sahabat? Tidak mungkin. Mereka mengkafirkan istri-istri Nabi SAW. Apa mungkin mereka menerima hadis dari Nabi SAW? Tidak mungkin. Tujuan mereka apa? Menghancurkan Islam. Ya. Antum mau? Antum pukul-pukul badan berdarah-darah. Anak bayi yang masih menyusu ditutuh kepalanya pakai pisau berdarah-darah. Nah, di masjid dikotori oleh darah, menari-nari, meratap-ratap, nempeleng-nempeleng. Antum mau lahir anak-anak mut'ah yang enggak jelas ayahnya. Orang Syiah itu adalah manusia yang paling enggak jelas ayahnya. Kenapa? Mut'ah di tengah mereka.
Seorang wanita kawin pagi hari 1 jam dengan laki-laki ketemu di pasar. Setelah 1 jam habis perkawinan mereka. Nanti siang, besok, lalu hamil. Siapa yang menghamilinya? Lahir anak. Siapa ayah anaknya? Agama yang keji. Dan itu banyak pada mereka. Berarti pembesarnya di Irak itu Ali Sistani. Ibunya mut'ah dengan 3 orang pendetanya. Lalu hamil. Bingung dia. Siapa ayahnya? Lalu dipanggil, diundi. Diundi ayahnya. Nah, itu. Ya. Na'udzubillah. Tidak terbayangkan. Makanya orang kafir selain Syiah saja enggak sekeji itu agamanya. Begitulah. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Demikian, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mungkin waktu yang terlewatkan juga sudah lebih 9:30 ya. Barakallahu li lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas donasi yang pemirsa berikan. Ayo berjuang dalam dakwah bersama Surau TV. Semoga menjadi amal jariah bagi pemirsa semuanya.